Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Semangat pagi, pagi, pagi. Semoga semangat kamu memang selalu pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam kondisi terbaik kamu. Bertemu kembali bersama Ibu Ismi Nur Aina dari tim Kukar Pintar. Kita akan kembali belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, masih di bab 2 tentang teks pidato persuasif pertemuan kita yang kedua. Adapun buku yang kita pakai adalah buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi tahun 2017. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menelaah struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Peserta didik mampu menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Baik, sebelum kita lanjut, kita ingat kembali materi pelajaran yang sudah kita pelajari dalam pertemuan kita yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Dan apa yang dimaksud dengan simpulan? Jawabannya adalah ide pokok, atau disebut juga dengan gagasan utama, adalah bagian yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok ini terdapat di dalam kalimat utama, dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama, atau disebut juga dengan kalimat topik, adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini bisa berada di awal paragraf atau dikenal dengan istilah deduktif dan juga bisa berada di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga, apa itu simpulan? Simpulan merupakan pernyataan yang lebih umum dari pernyataan-pernyataan lain yang terdapat dalam paragraf. Gagasan yang tercapai pada akhir tulisan bisa diambil dari pokok pikiran masing-masing paragraf. Simpulan dapat kita peroleh setelah kita membaca, menelaah, memahami isi bacaan yang akan kita simpulkan. Kita beralih ke struktur teks pidato persuasif, dan ini adalah materi yang harus kita pelajari hari ini. Adapun struktur teks pidato persuasif, struktur yang pertama adalah pernyataan posisi atau ide, ya, atau dikenal juga dengan istilah lain yaitu keberpihakan penulis terhadap masalah yang dibahasnya. Pernyataan posisi atau ide yaitu kalimat-kalimat yang berupa pengantar yang berisi pendapat dan pendirian penulis terhadap masalah yang akan disampaikan. Bisa pro, bisa kontra. Dan yang kedua adalah tahap argumen. Di tahap argumen ini isinya adalah beberapa rangkaian argumen logis yang tujuannya untuk meyakinkan audiens kita mengapa posisi tadi kita ambil. Pada bagian ini juga harus dikemukakan sejumlah fakta seperti contoh, bukti pakar, informasi statistik untuk memperkuat argumen kita. Dan struktur kita yang ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi. Struktur yang ketiga ini berupa simpulan yang menegaskan kembali mengapa posisi itu kita ambil. Nah,
Itu adalah struktur dari teks pidato persuasif. Kita lihat sekarang contoh struktur teks pidato persuasif yang sudah dimasukkan ke dalam paragraf. Kita lihat di sini ada pernyataan posisi. Kita lihat contoh pidatonya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, bahasa memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dan secara bersamaan sebagai simbol sosial kemanusiaan. Dengan menggunakan bahasa, seseorang bisa membuat pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan sesuatu, dan menjaga hubungan sosial di antara pengguna bahasa. Ini menunjukkan bahwa dengan cara berbahasa, orang dapat mengekspresikan ide mereka, perasaan, informasi, dan lain-lain melalui komunikasi. Nah, pernyataan posisinya bisa kita lihat di bagian yang sudah Ibu hitamkan, yaitu bahasa memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Dan kita lihat keberpihakan penulis menunjukkan dia setuju bahwa bahasa itu mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Ya, lanjut ke struktur berikutnya. Kita ke tahap argumen. Ya, kita lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, di negara berkembang seperti Indonesia, bahasa Inggris memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan di forum internasional. Untuk membaca buku bahasa Inggris, terutama bagi siswa dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk mengencangkan hubungan antar bangsa di dunia, dan sebagainya. Sebagai siswa, kita belajar bahasa Inggris dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan, untuk memahami dan buku pelajaran yang dipelajari dalam bahasa Inggris, untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan untuk siap masuk ke perguruan tinggi. Sebagai salah satu persyaratan ujian bagi siswa senior di SMA dan sebagainya, peran bahasa Inggris sangat menentukan. Melihat peran penting dari bahasa Inggris di atas itulah, maka bahasa Inggris sangat penting untuk dipahami dan dikuasai oleh setiap orang di seluruh dunia. Kita lihat tahap argumen. Di sini ada kalimat-kalimat yang memang sengaja dibuat untuk meyakinkan posisi kita yang kita ambil pada paragraf yang pertama tadi. Di negara berkembang seperti Indonesia, bahasa Inggris memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah kalimat-kalimat yang menguatkan argumen untuk menunjang pendirian kita. Baik, kita lihat di struktur kita yang ketiga, yaitu penguatan pernyataan posisi. Hadirin yang saya muliakan, pada akhir pidato saya mengutip ungkapan bijak. Bahasa Inggris akan membuat semua orang bertahan hidup dan pergi kemana saja. Ungkapan ini mengingatkan kita betapa pentingnya bahasa Inggris untuk kehidupan manusia. Sebagai bahasa global atau universal, bahasa Inggris tidak hanya memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan setiap orang di seluruh dunia. Dan kita juga dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Selain itu, kita juga harus sadar bahwa negara barat memainkan peran yang luar biasa penting dalam mengembangkan dan menjaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, jika kita ingin menjadi seorang ilmuwan terampil, linguis, dan mampu bersaing dengan negara lain di dunia, kita harus memahami, menguasai, dan belajar bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini dia menguatkan kembali bahwa bahasa Inggris itu memang sangat penting. Ya, kita sudah melihat tadi bagaimana struktur itu dimasukkan ke dalam paragraf-paragraf. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ciri kebahasaan teks pidato persuasif.
Yang pertama adalah nominalisasi, yaitu kita akan mengubah kata kerja, kata sifat itu menjadi kata benda. Contoh, dari kata membangun menjadi pembangunan, berhasil menjadi keberhasilan. Jadi itu akan lebih real dibandingkan dengan kata-kata selain kata benda. 2. Menggunakan bentuk pasif agar ungkapan ini lebih kuat dan formal. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang. Jadi kita jangan menggunakan saya, tapi kita mengondisikan diri kita sebagai bagian dari anggota masyarakat. Yang keempat, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, seperti ekosistem, habitat, edukasi, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kelima, menggunakan kata tugas. Ialah sejenis kategori kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, kata seru, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan sinonim atau persamaan kata atau antonim perlawanan makna. Yang ketujuh, kita menggunakan kata hubung antar kalimat. Contohnya bagaimana, oleh karena itu, dan lain-lain. Ciri kebahasaan teks pidato berikutnya yaitu menggunakan kalimat persuasif. Ya. Kalimat yang berusaha memengaruhi orang lain, yaitu dengan cara menggunakan etika. Berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menggunakan emosi berdasarkan pertimbangan pribadi atau perasaan. Yang ketiga, berdasarkan logika, yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan atau bisa lihat secara objektif. Ciri kebahasaan yang lain yaitu adanya kohesi dan koherensi, yaitu kesatuan dan kepaduan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah paragraf. Baik, sekarang kita akan mencoba menelaah struktur ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang akan kita kerjakan di LK 2.3. Kita lihat sekarang, kita lihat contohnya, ya. Dan ini ada di lembar kerja kamu. Nanti kamu baca. Kemudian, setelah kamu membaca, maka mulailah menelaah struktur teks pidato persuasif tadi. Mana yang merupakan pernyataan posisi, mana kalimat yang berupa pernyataan posisi, mana kalimat yang menunjukkan tahap argumen, dan mana kalimat yang ada di akhir yang menyatakan penguatan pernyataan posisi. Ya, jadi pidato tadi kamu amati, kamu telaah, kemudian tentukan mana strukturnya. LK berikutnya, LK 2.3, menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif. Ya, kita lihat banyak sekali ciri kebahasaannya tadi, kaidah kebahasaannya apa, penggunaan kalimatnya mana, kutipan teksnya mana. Ibu ambil contoh ya, misalnya penggunaan kalimat. Apakah kalimatnya itu mengandung konjungsi atau kalimat yang antonim dan sinonim? Kamu tuliskan di penggunaan kata atau kalimat mana kutipan teks yang membahas masalah tersebut dalam pidato yang kalian amati. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kamu semua bisa mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Dan nanti dalam pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas sedikit tentang kesulitan-kesulitan yang mungkin saja kamu hadapi pada saat kamu mengerjakan tugas-tugas ini. Tapi Ibu yakin dan percaya dengan mau membaca banyak, kamu akan bisa mengerjakan semua tugas ini dengan baik. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan di pertemuan berikutnya nanti, kita akan mulai menyusun teks pidato persuasif. Selamat mempersiapkan kira-kira apa yang ingin kamu tulis berhubungan dengan teks pidato persuasif.
Demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan waktu untuk bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.